Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, saya baru saja melaporkan kepada Bapak Presiden hasil realisasi investasi di tahun 2024 secara keseluruhan maupun untuk kuartal keempat. Saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa investasi kita alhamdulillah tercapai target 103,9% dengan total 1.714,2 triliun. Itu target awal adalah 1.650 triliun, itu saya sampaikan, dan menghasilkan penyerapan tenaga kerja 2.456.130 orang atau kurang lebih peningkatan 34,7% dibanding tahun sebelumnya. Adapun investasi itu lebih banyak di luar Jawa sedikit, kurang lebih 52,2% atau 895,4 triliun. Itu juga peningkatan 22,5% dibanding tahun sebelumnya, dan di Jawa itu 47,8% atau 818,8 triliun. Sedangkan kalau kita lihat penanaman modal asing atau dalam negeri, penanaman modal asing itu lebih tinggi sedikit, 52,5% atau 900,2 triliun, dan PMDN 47,5% atau 814 triliun. Memang peningkatannya dari PMDN itu 20,6%, kalau dari PMA-nya 21%. Saya juga melaporkan sedikit hasil triwulan keempat. Di tahun 2024 itu pencapaiannya 452,8 triliun, dan itu penyerapan tenaga kerja di kuartal keempat adalah 580.916 orang, dan juga ada pembagiannya Jawa, luar Jawa, PMA dan PMDN-nya. Saya pun melaporkan investasi itu memang 5 besarnya itu ada di Jawa Barat, kemudian Jakarta, ketiga Jawa Timur, keempat Sulawesi Tengah, dan kelima adalah Banten. Jadi Jawa Barat itu 14,7%, Jakarta 14,1%, kemudian Jawa Timur 8,6%, Sulawesi Tengah 8,2%, dan Banten 6,2%. Itu 5 besar ya, tetapi sebetulnya secara detailnya saya juga sudah laporkan ke Bapak Presiden. Adapun investor yang masuk, nomor satunya adalah Singapura dengan investasi 20,1 miliar dolar, kemudian Hong Kong 8,2 miliar dolar, kemudian China 8,1 miliar dolar, Malaysia 4,2 miliar dolar, dan Amerika Serikat 3,7 miliar dolar. Dan kontribusi dari hilirisasi di tahun 2024 itu adalah 23,8% dari total realisasi investasi tahun 2024 atau 407,8 triliun, dan itu tidak hanya di bidang mineral tapi juga ada di bidang kehutanan 64 triliun di kehutanan, pulp and paper, kemudian pertanian di oleochemical 67,1 triliun, minyak and gas, petrochemical di 23,1 triliun, dan juga di baterai kendaraan listrik itu 8,4 triliun. Saya juga memberikan gambaran bahwa investasi selama 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2024 itu totalnya 9.111 triliun. Nah, kedepannya 2025 sampai 2029 adalah 13.032,8 triliun. Jadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kami juga sangat membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari semua kementerian. Ada 18 kementerian yang terutama adalah partner dari kami, terutama dalam bidang perizinan dan juga permit. Ini saya kasih tahu ke Bapak Presiden juga, target 5 tahun ke depan, di tahun 2025, ini angkanya dari Bappenas ya, 1.905 triliun, dengan harapan pertumbuhan kita adalah 5,3%. Kemudian 2026 diharapkan investasi 2.175 triliun, diharapkan ini memberikan kontribusi sehingga pertumbuhan perekonomian kita 6,3%. 2027
diharapkan investasi yang masuk 2.567 triliun atau 7,5% pertumbuhan perekonomian kita, dan pertumbuhan perekonomian kita di 2028 menjadi 7,7% dengan diharapkan investasi yang masuk 2.969 triliun dan di tahun 2029 menjadi 8% sesuai target pemerintah dengan investasi yang diharapkan masuk 3.414 triliun. Nah, itu kita bicarakan, dan kita bicarakan juga untuk kemungkinan bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan 8% ini tidak di 2009 atau kalau bisa di lebih cepatnya lagi. Yang lain-lain mungkin secara garis besar sih kita membicarakan bagaimana dari target yang besar ini bisa tercapai. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden mendukung penuh karena investasi mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Saya juga tadi melaporkan sekaligus perkembangan di Davos. Saya laporkan juga ke Bapak Presiden hasil kunjungan saya di Davos, yang dimana secara keseluruhan itu responnya positif, dan mereka juga menanyakan bagaimana kita bisa mencapai 8%. Saya juga kebetulan di Davos bicara 2 kali di dalam forum Davos. Kita beberkan bagaimana kita mencapai 8%, dan harapannya ini terus bisa meningkatkan investment climate di Indonesia dan ease of doing business. Jadi kurang lebih itu yang saya laporkan ke Bapak Presiden. Terima kasih. Ya kan, dengan Eramet kebetulan saya juga bertemu. Sebetulnya saya ketemu chairman-nya, kemarin CEO-nya datang sini, dan kita membicarakan bagaimana Eramet memang yang merupakan kontraktor di WDB terutama dalam mereka menjalankan base mining practice yang sesuai dengan standar yang sangat-sangat baik. Mereka ingin mengembangkan tidak hanya sebagai kontraktor, tapi juga bisa sebagai ikut mengembangkan untuk bisa mempunyai production ya di kita. Jadi mereka ingin bekerjasama juga dengan BUMN, ya itu juga nanti kita koordinasikan, karena sebagai Menteri Investasi kan kita memfasilitasi dari keinginan Eramet untuk terus mengembangkan footprint-nya yang ada di Indonesia. Ya. Oke, makasih ya. Thank you.